Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vina Hairunisa, NIM 18053142. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan 11 mata kuliah teori akuntansi, Vina akan menampilkan materi yang berjudul pendapatan. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu. Nah, dalam masalah teoritis tentang pendapatan ada 4. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, apa karakteristik dari pendapatan ini sendiri. Nah, yang kedua itu pengakuan. Apa kriteria pengakuannya. Nah, yang ketiga itu saat pengakuan, kapan diakui pendapatan. Nah, yang keempat prosedur pengakuan. Apa kegiatan yang memicu pencatatan pendapatan. Nah, pengertian pendapatan dalam FAC nomor 6, FASB mendefinisikan revenue as inflows or other enhancement of asset of an entity or settlement of its liabilities or combination of both from delivering or producing goods, rendering service, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operation. Artinya adalah pendapatan adalah arus masuk atau penarikan kembali dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik pendapatan. Karakteristik yang pertama yaitu aliran masuk atau kenaikan aset. Nah, menurut Patton dan Littleton tahun 1970 menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi yang berasal dari kreditur dan investor. Nah, yang kedua yaitu laba yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu hadiah, donasi, atau temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Yang terakhir itu penyediaan dana atau penyerahan produk. Nah, karakteristik utama yang kedua yaitu operasi utama berlanjut. Nah, yang kedua yaitu operasi utama berlanjut. Kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut pendapatan. Pengertian operasi utama di sini lebih dikaitkan sebagai tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk dan jasa untuk mendatangkan laba dan bukan untuk membatasi jenis produk utama dan produk samping. Nah, yang ketiga yaitu operasi dan non-operasi. Produk yang dihasilkan secara tidak rutin, insidental, sering dianggap sebagai pos pendapatan non-operasi dan dipisahkan penyajiannya. Pembedaan memang perlu, tetapi mengklasifikasikan sebagai non-operasi dapat menyesatkan dalam pengukuran kinerja atau daya melaba perusahaan. Nah, yang keempat yaitu penurunan kewajiban. Pendapatan tidak hanya didefinisikan dengan kenaikan aset, tetapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Nah, yang kelima yaitu suatu entitas. Hubungan perusahaan dengan pemilik adalah hutang piutang. Pada saat aset naik sebagai pendapatan, utang perusahaan kepada pemilik yang juga naik dengan jumlah yang sama. Nah, yang keenam yaitu produk perusahaan.
Produk merupakan capaian dari tiap kegiatan produktif. Dengan pengertian ini, pendapatan terbentuk atau terhimpun bersamaan dengan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu kejadian atau event atau saat penyerahan produk kepada pelanggan. Di sini pendapatan didefinisikan secara fisik dan bukan secara moneter. Nah, yang ketujuh yaitu pertukaran. Patton dan Littleton memasukkan kata pertukaran atau exchange dalam definisinya karena pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau penukaran antara pihak independen. Yang kedelapan, berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik atau mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan misalnya disebut penjualan. Jasa dapat diberi pembatas untuk menunjukkan kegiatan yang diberikan, misalnya pendapatan sewa, jasa angkutan, atau bunga. Nah, yang kesembilan yaitu untung. Nah, untuk untung kita akan bahas apa sih bedanya pendapatan dan untung. Nah, materi selanjutnya yaitu pendapatan versus untung. Nah, kita lihat di sini perbedaan dan karakteristik dari untung. Untung adalah laba bersih, jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, utang, aliran pendapatan tambahan, dan biaya operasional. Nah, kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih, dan kedua yaitu transaksi periferal atau isidental. Yang ketiga yaitu selain yang berupa pendapatan atau oleh investasi pemilik. Nah, kalau misalnya untung adalah laba bersih, sedangkan pendapatan adalah baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen pembeli untuk membayar produk baik produk yang telah selesai dan diserahkan atau yang belum diselesaikan. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Perbedaannya ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan pengungkapan atas dasar sumber pendapatan, bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Berarti intinya adalah untung dan pendapatan ini hanya mempunyai beda sedikit dalam pengakuannya. Nah, karakteristik dari untung sendiri, yang pertama yaitu ada periferal dan incidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, yang kedua yaitu transfer non timbal balik dengan pihak lain. Misalnya nih, hadiah dan donasi bagi organisasi non-profit dan penerimaan ganti rugi pemenangan perkara hukum. Nah, yang ketiga yaitu penahan aset. Misalnya kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahanan sediaan. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Misalnya ganti rugi asuransi, musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Itu adalah karakteristik dari untung. Nah, selanjutnya kita akan bahas konsep-konsep dari pendapatan. Ada yang pertama yaitu pengakuan pendapatan, pembentukan pendapatan, realisasi pendapatan, kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu ada pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan, bahkan pengertian pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut dicatat secara resmi sebagai pendapatan.
Yang kedua yaitu selanjutnya itu pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan mengatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak to be earned bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan hasil transaksi tertentu. Nah, yang ketiga yaitu realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan berdasarkan konsep realisasi, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau belum terbentuk. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian atau event yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain yang melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya kontrak penjualan. Nah, yang kedua yaitu penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, misalnya ada kas, setera kas, atau piutang. Yang terakhir yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Nah, menurut VASB mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan dan untung. Yang keduanya harus dipenuhi, yaitu 1. Terrealisasinya atau cukup pastinya terrealisasi atau realized or realizable. Yang kedua, terbentuk atau terhak atau kita sebut earn. Pendapatan baru dapat diakui dipenuhi syarat berikut. 1. Kerukunan nilai aset. Yang kedua, adanya suatu transaksi. Yang ketiga yaitu proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Nah, selanjutnya materi tentang pedoman umum dalam pengakuan pendapatan. Pedoman yang pertama yaitu kriteria terbentuk dan terrealisasinya biaya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan kepada konsumer. Nah, yang kedua yaitu kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, maka pendapatan dapat diakui setelah terhak dan pengiriman. Yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap. Yang keempat, kalau jasa diberikan secara menerus dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Nah, yang kelima, kalau produk ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak dapat segera dikonversi menjadi kas, pendapatan dapat diakui pada saat mereka terhak. Nah, yang terakhir, kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Nah, baik, sampai di sini dulu penyampaian materi dari Vina. Kurang dan salahnya Vina minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.